Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang bacaan yang harus kita baca di dalam sholat. Ya, video ini kami buat karena banyaknya komentar dari teman-teman yang pemula, ya, yang menurut pengakuan mereka belum mengerjakan sholat 5 waktu, ya, dan itu paling banyak alasannya karena belum menghafal semua bacaan-bacaan di dalam sholat. Ya, jadi kepada teman-teman khususnya yang pemula perlu kita ketahui, ya, bahwa bacaan yang harus kita baca di dalam sholat itu tidak semua, ya, akan tetapi hanya ada 5 yang harus kita baca di dalam sholat, dan apabila kita sudah membacanya maka sholat kita sudah dianggap sah. Ya, kelima bacaan ini itu disebut dengan rukun qauli, ya, rukun sholat yang berupa ucapan atau rukun sholat yang berupa bacaan. Ya, nah, apakah 5 bacaan tersebut? Ya, jadi silahkan diperhatikan teman-teman yang pemula. Yang pertama adalah bacaan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir pembuka saat kita sholat. Ya, saat kita memulai sholat kita, ya, takbir pembukanya itu namanya takbiratul ihram. Itu harus diucapkan. Allahu Akbar. Ya, itu harus diucapkan. Ya, kemudian yang kedua, bacaan surah Al-Fatihah. Ya, bacaan surah Al-Fatihah. Ya, itu harus dibaca setiap rakaat. Ya, kalau sholatnya 4 rakaat, berarti kita juga harus membaca surah Al-Fatihah 4 kali. Ya, kita juga harus membaca surah Al-Fatihah 4 kali, yaitu setiap kali kita berdiri. Ya, setiap kali kita berdiri. Kalau sholatnya 3 rakaat, berarti kita wajib membaca surah Al-Fatihah 3 rakaat agar sholat kita dianggap sah. Yaitu setiap kali kita berdiri. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bacaan bacaan tasyahud akhir atau bacaan tahiyat akhir. Ya, bacaan tahiyat akhir itu merupakan rukun salat yang berupa bacaan. Ya, beda dengan bacaan tasyahud awal atau bacaan tahiyat awal, itu hukumnya adalah, ya, merupakan sunnah-sunnah di dalam salat. Ya, akan tetapi bacaan tahiyat akhir itu merupakan rukun salat yang berupa bacaan yang harus dibaca agar salat kita dianggap sah. Ya, bacaan tahiyat akhir itu adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, jadi asyhadu an la ilaha illallah disunnahkan untuk menunjuk, mengangkat, berisyarah dengan jari telunjuk. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi bacaan tahiyatnya itu sampai di situ. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ yang harus kita baca dalam duduk tahiyat akhir. Kemudian yang keempat, bacaan yang harus kita baca adalah bacaan sholawat kepada Nabi setelah tahiyat akhir. Ya, setelah kita membaca tadi tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersolawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, itu paling minimalnya. Maksudnya ketika kita sudah membaca satu kali sholawat sampai di situ, maka itu sudah dianggap sah. Adapun tambahan wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, itu hanyalah merupakan sunnah atau tambahan. Ya, yang wajib itu hanya Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima yang harus kita baca adalah bacaan salam yang pertama. Ya, salam yang pertama. Ya, itu kan kalau sholat kan disunnahkan itu kan kita 2 kali salam. Salam yang pertama atau mengucapkan salam yang pertama yang kita disunnahkan menoleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, mengucapkan salam yang pertama itulah yang merupakan rukun sholat yang harus diucapkan.
Ya, beda dengan salam yang kedua, itu hanya disunnahkan. Seandainya kita setelah selesai salam yang pertama tidak salam yang kedua lagi, maka itu sholat kita sudah dianggap sah, itu sudah cukup. Ya, jadi hanya itulah yang wajib kita baca saat sholat agar sholat kita sah. Yang pertama, bacaan takbiratul ihram, bacaan doa bacaan surah Al-Fatihah, bacaan tasyahud akhir atau tahiyat akhir, bacaan yang keempat, bacaan sholawat atas Nabi setelah tahiyat akhir. Yang kelima adalah bacaan salam yang pertama. Ya, kelima bacaan ini harus dilafazkan. Tidak cukup dalam hati, tidak sah kalau dalam hati. Harus diucapkan atau dilafazkan dengan lisan. Ya, ukuran minimalnya kita orang yang sholat mendengarkan apa yang kita baca dari bacaan yang lima tadi. Ya, karena jika hanya dibaca di dalam hati maka itu tidak sah. Ya, jadi kepada saudara atau saudari yang bertanya, ya mudah-mudahan menyimak video ini ya, dan semoga kita dijadikan orang-orang yang senantiasa menjaga sholat, khususnya sholat fardu atau sholat wajib 5 waktu. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.